Wa amma kaunihi, dan adapun adanya Imam Syafi'i aliman alim bi asraril qalbi, dengan aliman alim bi asraril qalbi, bi asraril qalbi, dengan rahasia-rahasianya, dengan sir-sirnya hati. Yang menjadikan orang baik itu kuncinya di dalam hatinya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kuncinya hati. Kalau hatinya jelek, naudzubillah. Makanya toh, hati kamu itu jangan sampai ada sombong. Mau gak sombong? Apa itu sombong? Sombong itu merasa dirinya baik, mengungkuli teman-temannya. Makanya kamu jangan sekali-kali merasa seperti itu. Itu perasaan yang nggak bisa dianu. Itu nggak bisa itu. Itu jelimet itu. Nggak bisa diketahui. Belum tentu sing mlakune geleng-geleng, belum tentu sombong. Ngene-ngene wong bar sunat kok malah. Kadang-kadang sing khusyuk dinglu. Rumangsamu khusyuk to. Lah piye wong golek rasa, golek rasa orang dinglo ngene enggak dapat rasa. Artinya kan dunia ini memang seperti itu. Yang pasti kita ini dalam rangka untuk memperbaiki diri kita terus-menerus, nyampe enggak sempat merespon orang lain. Wa amma ghairukum, adapun selain kamu, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebajikan. Wa ulumil akhirati, dan beberapa ilmu akhirat. Fata'arifu, maka engkau mengetahui kepada Imam Syafi'i minal hikami, dari beberapa hikmah al-ma'thurati, yang berasal al-ma'thurati, yang berasal anhu, al-ma'thurati, yang berasal anhu, dari ulumul akhirah. Kealimannya luar biasa, kesoliannya, ahli ibadahnya, tidak hanya sekedar ahli ceramah, ahli komentar ilmu fikih, membahas tentang ilmu fikih, enggak, tapi beliau ini memang benar-benar orang-orang yang ahli ibadah. Tidak cuma itu saja, beliau itu dermawannya luar biasa. Saya itu kalau mentakrifi mahwal ulama, saya katakan al ulama al-asqiya, as-sakha. Ulama itu yang mereka-mereka yang dermawan. Kalau ada ulama bakhil, bohong. Semoga kamu itu dermawan. Kalau uang kamu hilang itu dimaafkan. Kalau perlu ditutup dulu, saya mondok, uang saya hilang, tak tutup. Bahkan uang saya pernah hilang. Sekian puluh juta. Tak rahasiakan, tidak ada sampai tak eksekusi, tak banyak belas. Ya. Tapi kalau ada uangnya santri hilang, memang aku nyari. Karena rata-rata santri bakhil. Tapi kalau uangku sendiri, enggak. Nyolong ondang. Colong kabeh. Dua tangga mobil ngundang. Santri ngedol motorku ngomong, motornya Ustaz dicuri orang. Dalam spiritualku tuh orangnya ngedol motorku. Gak apa-apa, santri ini dewi ngedol. Ruwiyah, diceritakan annahu, sesungguhnya Imam Syafi'i su'ila, ditanya anir riyai, dari pamer. Paham pamer? Pamer itu memperlihatkan amal di depan orang lain, namanya pamer. Mau terusannya tapi memamerkan amal di depan orang lain, merasa amal itu dari hasil karyanya, ini namanya pamer. Tapi kalau hanya memperlihatkan doang itu enggak apa-apa ini. Seperti contoh kamu jamaah. Kenapa kamu jamaahnya enggak di masjid? Saya ikhlas kok, enggak pamer saya kok. Ini keliru. Lalu syariatnya jamaah itu memang harus dipamerkan. Jadi gini loh. Apa itu arya? Apa itu
Arya tarkul amal li ajlina. Jadi mana daripada riya itu adalah meninggalkan amal karena takut manusia. Takut dikatakan pamer, ini namanya pamer. Kamu nggak mau serbanan, alasannya, lah aku nggak serbanan, aku nak disindir koncoku, udah kiai nih. Kamu meninggalkan serban itu namanya pamer, kan? Tarkul amal, meninggalkan amal karena manusia, karena takut diomongin ini itu, jenenge riya. Terus aku tak pakai baju jelek aja lah, biar nggak dikira ahli zuhud, biar nggak dikira, justru ini pamer ini namanya. Tapi kalau ada orang memamerkan amalnya, li ajlinas, tujuannya manusia, wal amal li ajlinas, dan melakukan amal li ajlinas, syirkun khofi, itu namanya syirik. Syirik namanya. Kok bisa syirik? Karena dia mencampur adukan sebuah amal ikhlas karena Allah dan ikhlas krono menungso. Dan ngono iki jenenge syirik. Paham syirik? Syirik itu sekutu, persekutuan antara ikhlas karena Allah sama melakukan amal karena urusan manusia. Seperti contoh saya menerangkan semacam ini. Jebul-jebul ada niat karena Allah, nomor 2 gen oleh gunggungan, gen oleh bondo dunia nunggu YouTube. Saya itu nggak punya YouTube, sih. Uploadan di media sosial itu nggak kelakuan saya ini. Kelakuan di sini Ustaz, kelakuan muhajir. Kalau YouTube enggak, muhajir ya enggak, yang ngambilin orang-orang ini. Semoga amal sedekah beliau mengalir terus ila yaumil kiamat. Faqala, maka Imam Syafi'i berkata, alal badihati, dengan tegas. Ngendikan Imam Syafi'i gini, ar-riya fitnah. Riya itu adalah fitnah. Fitnah gede. Yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, ngamalnya hilang, terkikis habis. Paham? Makanya jangan pamer. Jangan riya. Karena di balik pamer kita, memperlihatkan amal kita, seakan-akan kita mampu melakukan amal itu, terkikis itu. Kelak di akhirat kamu nggak bawa amal sama sekali. Aqada, mengikat pada fitnah al-hawa, hawa nafsu. Khiyalu absari qulubil ulama'i, dinding itu tutup. Beberapa penglihatan, beberapa hatinya para ulama. Fanadharu, maka mereka melihat ilaiha pada riya, bisu'i ilaiha pada amal pada wae. Bisu'i ikhtiyari nufusi, dengan jeleknya memilihnya hawa nafsu. Fa'ahbatat, maka binasa a'maluhum, beberapa amalnya ulama. Fitnah apa itu? Riya itu adalah fitnah yang telah diikat oleh hawa nafsu. Yang diikat oleh hawa nafsu, kemudian gara-gara ada nafsu di dalam kalbu kita, merasa bangga dengan amal itu. Lalu dipamerkan orang, biar dikatakan, saya ulama, saya dermawan, saya orang yang ahli sholat tahajud, ahli ini, ahli itu, ahli itu, ahli itu. Gitu. Kemudian orang-orang itu amalnya akan binasa, akan hilang sirna, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi tidak semua orang yang memamerkan, memperlihatkan amal itu riya, enggak. Riya itu ada unsur sombong juga, merasa seakan-akan ini amalnya ini dari hasil karya sendiri. Padahal enggak. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita untuk bisa ngaji semacam ini, enggak mungkin terjadi. Percaya enggak?
Ngantuk kowe. Walaupun kan majelis ora kuat ngangkat sila. Ngabut berjuta-juta alasan. Podo-podo kesel saya pergi itu. Supirku tak bel-bel ora ngangkat supir dhewe ae. Apakah terus saya lelah? Ya kadang-kadang semacam ini dicampuri dengan riak pamer. Yang pasti kalau ada orang yang menuduh saya pamer, riak. Berarti dia yang pamer. Karena sebuah amal itu yang tahu itu Allah. Biarlah orang lain berkarya, biarlah orang lain beramal. Kita tugasnya cuman husnudon. Pernah suatu ketika Rasulullah jalan bareng sama istrinya. Ada seorang sahabat, istrinya Rasulullah kan banyak. Anggap saja sahabat-sahabat itu ada yang nggak kenal sama istri yang baru ini. Apa yang terjadi? Rasulullah pun mengatakan, wahai fulan, ini istriku. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kami tidak prasangka jelek datang panjenengan ya Rasul. Apa kata Rasul? Saya khawatir. Setan ngutik-ngutik hati. Karena setan itu cerdas sepol. Setan itu senengannya propaganda. Innas syaitona lakum aduwwun mubin. Setan itu akan jadi musuh kamu selama-lamanya. Ya'muru bil fahsya. Selalu perintah dalam kejelekan. Wa yanha 'anil ma'ruf. Setan itu selalu melarang sama kamu melakukan kebajikan. Dan setan itu selalu mengadu domba antar manusia. Orang tua gak rukun sama anak, kakak gak rukun sama adik, tetangga gak rukun sama tetangga, tamu gak baik sama yang ditamoni, terus ila yaumil kiamat, sehingga manusia-manusia itu akan dibuat batu loncatan, akan dibuat sandaran-sandaran orang, terus melayani. Orang itu kalau melayani kan kelihatan remeh kan. Tapi perlu digarisbawahi, tidak ada orang yang melayani kecuali mereka akan terangkat pangkat derajatnya. Saya kan setiap hari melayani kamu, ngajarin kamu, memberikan kamu, nyampe nggak mangan kowe barang, sehingga wino toilet lu siapa gitu. Ini lu sing nggoni nanti siapa ini? Lu sing nukang no aku sing bayari aku dan sebagainya. Justru di waktu kita berkhidmah kepada umat, Allah akan mengangkat derajat. Man tawaddu'a rufi'ah. Orang itu kalau tawadu akan diangkat pangkat derajatnya sama Allah SWT. Bagaimana caranya kita tawadu? Jangan pernah merasa baik, jangan pernah merasa punya kemuliaan, jangan pernah merasa alim, jangan pernah merasa punya kehebatan. Katakan pada diri kita, semuanya ini adalah dari Allah. Seumpama Allah tidak memberikan fadl dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin. Tentu kita ini menjadi orang-orang yang merugi. Fandur maka lihatlah ridoman, ridonya orang, tatlubu yang menuntutmu. Wa fi ayyi sawabin, dan di dalam wa fi ayyi sawabin, dan di setiap pahala targobu kau senang. Wa min ayyi iqabin, dan dari setiap siksaan tarhabu engkau lari. Wa ayyi afiyatin, dan dari afiyah taskuru engkau syukur. Wa ayyi bala'in, dan setiap bala tadkuru engkau mengingat. Fa innaka maka sesungguhnya engkau idza tafakkarta, apabila berfikir fi wahidatin, dari satu saja, fi wahidatin, di satu, min hadhil qisali, dari inilah pakerti sahuro maka kecil, fi ainika, di pandanganmu, amaluka, amalmu.
Kamu hidup ini yang kamu cari ridhonya siapa? Ridhonya Allah kan, tidak ridhonya manusia kan? Terus yang kamu cari itu pahalanya dari siapa? Dari Allah kan? Kamu itu berlari dari neraka, dari adab. Lari dari siapa? Dari adabnya Allah kan? Artinya kan rujuk kita kan ke Allah semua. Kalau ke Allah semua, ngapain kamu membanggakan diri kamu? Bukankah yang mentakdirkan dan menolong kita ini murni Allah? Tidak ada sama sekali. Sehingga orang-orang salih itu tidak pernah mengingat-ingat amal baik yang telah berlalu. Dan tidak pernah merasa aman saat sekarang di saat kau melakukan amal salih. Sehingga orang-orang semacam ini, Masya Allah, ragusnya dengan amal salih. Terus memborong amal-amal salih. Merasa tidak punya amal sama sekali. Sampaian mengingat, aku pernah begini. Rusak semua. Kelak di akhirat, buku catatan kita hancur berkeping-keping. Yang ada cuma dosa semua. Amal salih nggak ada. Sholat nggak ada. Semuanya nggak ada. Kelak di akhirat, mereka-mereka yang dermawan. Dikatakan oleh Allah. Untuk apa kedermawananmu? Kemudian mereka mengatakan, ya Rob, kami dermawan untuk mencari ridhomu. Apa kata Allah? Fakot kadzabta, bohong kamu. Yang kuinginkan adalah sanjungan-sanjungan manusia. Wah, dermawan. Gitu ya. Sekarang dulu kau sudah mendapatkan sanjungan-sanjungan itu. Kepalamu mergok, hatimu mergok. Kalau tidak saya, siapa lagi? Setelah itu orang ini dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah neraka jahanam. Dengerin itu. Makanya jangan merasa gitu. Amal baik kita ini jangan diandalkan. Di dunia ini tidak ada yang bisa kita sanjung, tidak ada yang kita andalkan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fandur maka lihatlah. Kaifa dzukira haqiqah, kaifa dzukira, bagaimana disebut hakikatul riya, hakikatnya riya, hakikatnya pamer. Yang asli pamer itu apa? Pamer itu memamerkan amal, merasa amalnya dari hasil usahanya sendiri, kemudian mereka itu yang dicari itu sanjungan-sanjungan manusia, bukan ridhonya Allah. Kalau sudah bisa ngamal, kalau bisa ngaji malam hari gini, walah. Makanya ulama-ulama mengatakan ciri-ciri orang yang ria, orang yang pamer tidak bisa istiqomah. Wah, adi sedekah. Bareng ngono tok sedina rong dino. Ya setelah itu blas ora tahu. Bengenane senengane ngedum roti. Setelah itu enggak pernah sama sekali. Itu namanya pamer. Pamer itu ujung-ujungnya itu terus hilang. Kapok. Asem. Aku sedekah terus ora saya sugih. Duitku saya entek aku kere. Dengerin itu. Kalau kita berbicara ilmu itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jangan-jangan kamu merespon orang lain. Payah kamu. Hakikatul riya wa ilajul ujubi. Dan menyembuhkan ujub. Ujub itu membanggakan diri. Dan menyembuhkan membanggakan diri. Membanggakan dirinya seakan-akan. Biasanya orang-orang semacam ini merasa aman. Kalau guyup berbahak-bahak. Seakan-akan sudah dijamin sama Allah dengan surganya. Seakan-akan pintu surga yang jumlahnya ada 8 sudah ada di tangan semua. Kunci-kunci neraka sudah ada di tangan semua. Rumah syamu. Dunia ini nggak milik kamu. Dunia ini misterius. Mereka-mereka yang membanggakan dirinya akan sengsara, tidak kelak, tidak hanya sekedar kelak di akhirat. Di dunianya udah kelihatan ini. Ustaz, saya itu udah begini, tapi kok saya masih seperti ini, gimana Ustaz? Apa kata saya? Itu nunjukin ngamalmu krono pamer, krono ujub, krono membanggakan diri. Kalau benar-benar ikhlas akan tembus.
Ustaz, saya sholat saya sudah bagus, puasanya sudah begini, saya sering baca sholawat, Quran, tapi kok saya masih fakir? Lah, berarti kan ibadahmu karena gen sugih ya. Waguma min kibari afatil qalbi, waguma keduanya, waguma arya wal ujub min kibari afatil qalbi, dari besar-besarnya penyakitnya hati. Penyakit hati yang paling besar, ya pamer itu. Memamerkan amal, biar dilihat orang, biar begini begitu. Pulang, Bib. Pengen pulang? Ya, khair, Bib. Ya, kalau nunggu saya lama, Bib. Nyampe jam 2. Ya, Bib. Insyaallah, Bib. Insyaallah. Insyaallah. Nitip Kiai. Ya, Bib. Ya, Bib. Alhamdulillah, kreatif itu. Ya, khair, Ustaz. Insyaallah. Ahlan, Ustaz. Doakan semoga bahagia. Amin, amin. Mabruk. Masyaallah. Mabruk. Gus, kok kayak kenal sampean? Iya. Siapa namanya? Hafid. Hafid. Ya, khair. Naam. Jadi yang menjadikan hati kita ini ada satirnya tebal banget. Itu dua penyakit itu. Itu sulit itu. Teruskan oleh kamu memupuk pamer kamu. Orang-orang semacam ini toh kalau dihina mesti lo sakit hatinya ini. Lo ngada anjing liwat langsung jubai diangkat toh. Khawatir kena najis. Ingeti mbak-mbak atau langsung diusapi lainnya asem. Menguladuh. Sombongnya lo kemeletak. Enggak usah gitu. Enggak usah gitu. Mending ya, pokoknya kamu jangan merasa. Kadang-kadang ada orang merasa. Itu namanya ujub. Ujub itu membanggakan diri itu. Seakan-akan koyok soleh-soleh. Jebul-jebul mat soleh. Makanya orang-orang semacam ini akan berkhidmah kepada umat. Menghabiskan kepada umat. Betapa luar biasanya seorang lelaki. Saking hilangnya riya, saking hilangnya ujub. Nyampe-nyampe. Apabila mereka ditakdirkan oleh Allah punya istri yang brengsek. Punya istri yang tolihah. Tetap berkhidmah. Menata sandalnya. Memasakkan, menyucikan baju. Istrinya padahal gak ngapa-ngapain dipejetin. Makan tinggal makan. Istrinya ngomel. Mas, masak gak enak. Masuk gini-gini aja. Kalau kamu benar-benar solih kan, kamu tidak pernah mempermasalahkan, nggak pernah mempermasalahkan. Bahkan kamu nggak pernah membahas dan tidak pernah menceritakan kejelekan istrimu. Dengerin itu. Apa pernah saya jelek-jelekin istri saya? Aku yakin semua orang punya punya cacat, punya kejelekan. Percaya nggak? Semua orang, siapapun, pokoknya yang gerisong ngising itu berarti wong injit dialek. Siapa di antara kita yang nggak pernah beda? Sepiteng yang setahun mesti entek apa mesti kebuak. Padahal sepiteng itu masya Allah. Ombuane nyampe sak padang masar cepet kebuak. Itu setiap nekakno truk itu minimal 800.000 itu. Biaya masak karena biaya nyedot sepiteng, biaya ini larang sepiteng. Itu kalau pengen apa itu sepitengnya apa caranya? Kalau kamu sabunan gitu, kalau ngebujur debu itu jangan di atas toilet.
Kenapa Ustaz? Kalau kamu ngebuyut di atas toilet, kemudian air sabunnya masuk di toilet itu, maka cacing-cacing dan jinggat-jinggat itu mati. Kalau mati, pada akhirnya kotoran-kotoran itu akan menumpuk. Gusti Allah itu maha segala-galanya. Jinggat-jinggat itu manfaatnya gede. Berhubung manfaatnya gede, diharamkan untuk dimakan. Ada dimakan teh, haram kan? Itu. Tapi kalau singgatnya mati, akibatnya kotoran menumpuk penuh. Tapi kalau singgat-singgat itu masih ada, sehingga makan itu. Sementara singgat itu kalau mati akan menjadi air, akan punah gitu. Makanya kalau mandi itu jangan di atas kloset. Makanya kamar VIP itu saya bilang sama tukangnya, tolong ya kamar mandi sama toilet disendirikan. Tujuan saya gitu, biar nggak cepet penuh gitu. Kalau santri yang biasa-biasa kan awal kan, ya mandi di situ, ya di situ gitu. Wudhunya yang ngono sisan. Nak wudhu keren, telanjang. Wudhu itu ibadah, ya enggak? Wudhu itu ibadah. Makanya kalau wudhu, yo ditutupi gunake apa ngono lho, aduk-aduk ngono. Utawa wudhu mbok tutupi ngene. Ini. Ya malu sedikit gitu loh. Gitu. Saya nggak berani ya. Saya wudhu dalam keadaan telanjang nggak berani. Tapi kalau mandi telanjang berani ya. Sunai yang ngasih pakai sarung yang ngasih. Tadi Nabi dulu kalau mandi itu pakai penutup. Tapi pikir maklum. Kamar mandinya kan Nabi lapangan kok. Kalau nggak ditutupi ya ketok uang ya. Nah sekarang sudah ada tempatnya. Saya baca di kitab-kitab itu sunnahnya mandi itu harus pakai baju. Jadi ada penutupnya. Tapi saya melihat realita yang ada di hadis-hadis zaman dulu itu orang rata-rata nggak punya toilet. Mandinya di tanah lapang. Jadi mandi gini ya orang melihat. Makanya semuanya pakai penutup wajar. Nah kalau nggak diberi penutup ya banyak orang pincang. Banyak orang pingsan. Alam boh.